Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, cerita diawali yang memperlihatkan sebuah kota gelembung yang memantul paling indah di bumi, yang mana seluruh kota tersebut beserta dengan orang-orangnya terdiri dari butiran udara. Kebetulan SpongeBob berada di sana yang sangat mengagumi tempat tersebut. Kemudian dari kejauhan kota gelembung itu terlihat sangat menawan. Para penghuninya menggunakan kendaraan gelembung untuk berpergian. Ada yang lewat jalur udara juga dengan cara mengapung. Jika memiliki kendaraan gelembung udara, maka parkirnya sangat mudah, hanya tinggal meletuskannya saja. Gak hanya itu saja, kota tersebut juga telah menyediakan transportasi umum berteknologi sangat canggih karena penumpangnya bisa keluar tanpa harus menggunakan pintu bus gelembung. Kini orang-orang itu pergi ke gedung kantor gelembung untuk bekerja. SpongeBob tidak bisa masuk langsung ke dalam seperti orang-orang gelembung itu. Di dalam, para pekerja berdiri saat sedang mengerjakan tugas. Ada juga di atas langit-langit yang sedang bekerja juga. Di sisi lain terlihat di taman bermain banyak sekali anak-anak yang sedang menikmati berbagai pertunjukan, terutama para band yang sedang menghibur para pengunjung. Nampak sangat jelas SpongeBob sangat menikmati permainan musik tersebut. Kebetulan perutnya terasa lapar. Akhirnya mencari makanan, ia pun membeli hotdog gelembung. Setelah dimakan justru rasa laparnya masih tetap ada. Tak berselang lama dari itu, SpongeBob telah bertemu kembali dengan sahabat lama gelembungnya. Ia pun langsung menyapa sahabatnya itu. Saat SpongeBob menanyakan bagaimana mengenai kabarnya, justru sahabatnya berkata jika kabarnya kurang baik. Dikarenakan saat dalam perjalanan ke kota, ban skuternya malah bocor. Mendengar itu, SpongeBob langsung mencoba untuk membantunya. Pertama-tama, ia melepas sepatu lalu mengeluarkan alat untuk meniup gelembung. Dengan ketenangan, SpongeBob mampu membuat skuter motor itu berubah menjadi motor super. Sahabatnya senang melihatnya, lalu datanglah salah satu warga yang telah melihat kehebatan SpongeBob. Bahkan sahabatnya sangat bangga kepadanya. Warga itu meminta pertolongan kepada SpongeBob agar membantu untuk memperbaiki atapnya yang bocor. Karena jika hujan datang, maka rumahnya kebocoran, sehingga membuat sang istrinya marah-marah mulu. SpongeBob yang senang bukan main akhirnya sempat pingsan sebentar, namun berhasil dibangunkan kembali oleh sahabatnya. Tak lama dari itu, sudah banyak sekali warga kota yang ingin meminta pertolongan kepada SpongeBob. Permintaannya aneh-aneh, namun SpongeBob tetap menyanggupinya karena dia senang jika harus membantu semua orang yang sedang kesulitan. Terlihat sekarang gaya SpongeBob mirip seperti seorang koboi. Ia mulai memperbaiki rumah menjadi tipe rumah yang berbeda daripada sebelumnya. Lalu SpongeBob juga mulai mengubah bentuk kendaraan menjadi tipe yang harganya cukup mahal. Bahkan si lansia yang sedang berjalan langsung dibuatkan kendaraan agar tidak berjalan kaki lagi. Dengan keahliannya, SpongeBob mampu membuat kota gelembung itu seperti memiliki seorang pelindung. SpongeBob kemudian bertemu dengan sahabatnya dan bercerita bahwa hari ini merupakan hari yang sangat bahagia karena sudah menolong warga kota gelembung. Namun saking senangnya membuat SpongeBob tak sengaja menginjak kedua anjing dari warga kotanya. Hal itu tentu membuat SpongeBob terjatuh setelah kedua matanya mengenai gelembung yang membuatnya sangat kesakitan. Akibatnya membuat SpongeBob terpeleset serta menghantam cewek yang sedang dilamar. Kini SpongeBob sudah tak terkendali lagi. Ia pun menghancurkan satu persatu rumah-rumah beserta dengan kota gelembung tersebut. Di sisi lain terlihat wali kota sedang meresmikan sekolah baru untuk anak-anak yang lucu. Ketika wali kota akan memotong tali pita, justru SpongeBob yang lebih dulu membuka tali pita itu. Dalam sekejap SpongeBob mulai menghancurkan segalanya termasuk orang-orang gelembung tersebut guys. Taman gelembungnya langsung mengejar SpongeBob yang masih terlempar cukup jauh. Kini ia sudah berada di tepi pantai. Sahabatnya sedih melihat keadaan SpongeBob yang sekarang. Tentunya SpongeBob menyadari bahwa dia adalah seorang monster berdarah dingin yang telah menghancurkan hampir sebagian kota. Sahabat gelembung itu meyakinkannya jika SpongeBob pasti bisa memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Namun tak lama dari sana terlihat polisi kota yang menghampiri SpongeBob dan langsung menangkapnya karena sudah menghancurkan sebagian besar kota gelembung. SpongeBob dengan rendah hati yang sudah pasrah, akhirnya ia pun rela untuk bertanggung jawab semua kesalahan di depan hukum.
Singkat waktu terlihat kini SpongeBob sudah berada di dalam kantor polisi. Ia dipersilakan untuk menghubungi kerabatnya, lalu SpongeBob menelpon Tuan Crab dan menjelaskan semuanya. Intinya, SpongeBob mendapat 3 hukuman seumur hidup. Ia pun meminta maaf kepada Tuan Crab karena pasti dia akan telat datang untuk bekerja di tempatnya. Pesan dari gelembung itu pun mulai terbang menuju ke restoran Tuan Crab. Di sisi yang lain, memperlihatkan restoran Tuan Crab sudah banyak sekali para pelanggannya yang antri panjang. Tuan Crab pun murka melihat Squidward yang tidur di jam kerja. Lalu Tuan Crab pun kebingungan mengapa para pelanggannya terlantar. Akhirnya Squidward memberitahu alasannya karena di dapur tidak ada satupun orang yang memasak. Di sini Tuan Crab belum tahu jika karyawan satunya sedang dimasukkan ke dalam sel. Hingga datanglah pesan suara gelembung itu. Intinya setelah mendengar suara SpongeBob yang sedang meminta bantuan, ia pun langsung segera pergi ke kota gelembung untuk bertemu dengannya. Sedangkan sekarang para pelanggan yang kelaparan langsung pada pingsan semuanya guys. Di sisi lain terlihat SpongeBob yang mendapat bullying dari para napi lain di penjara. Hingga pada saat itu datanglah Tuan Crab yang membobol penjara demi membebaskan SpongeBob. Beberapa napi mulai kabur berlarian, sedangkan Tuan Crab langsung menyuruh SpongeBob untuk kembali bekerja di restorannya. Akan tetapi ia langsung menolak ajakannya dikarenakan ia ingin menebus atas semua kesalahannya yang telah merusak kota gelembung. Tuan Crab yang murka akhirnya berhadapan langsung dengan petugas napi. Namun ia tidak takut sama sekali, justru dengan kemarahannya, Tuan Crab langsung berubah wujud menjadi senjata mematikan. Tanpa berpikir panjang, Tuan Crab langsung menghancurkan semua tempat penjara itu. Bahkan tak hanya itu saja, Tuan Crab juga menghancurkan hampir seluruh kota gelembung. Setelah semuanya selesai, Tuan Crab lega karena dia telah berhasil meletuskan semua gelembung itu. Namun berbeda dengan SpongeBob yang nampak sangat panik, SpongeBob tak menyangka jika kota gelembung yang sangat indah dan menawan harus hancur begitu saja. Yang akhirnya SpongeBob meneteskan air mata. Hingga tak lama dari itu datanglah sahabatnya yang membawa gelembung kembali agar SpongeBob bisa menciptakan kota gelembung lagi dengan kemampuannya. Singkat cerita terlihat kota tersebut sudah berdiri kembali dengan tatanan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Kini ada juga restoran Krabby Patty. Sudah banyak sekali orang-orang gelembung yang mampir ke restorannya. Tuan Crab senang karena bisa mendapat uang gelembung yang banyak. Artinya uang gelembung tersebut bisa ditukar dengan uang sungguhan. Namun kata SpongeBob dan sahabatnya, jika uang gelembung tersebut tidak bisa ditukarkan dengan uang dolar. Alhasil Tuan Crab jadi bahan tertawaan semua orang-orang gelembung tersebut. Tuan Crab kemudian langsung segera meletuskan kembali restoran gelembungnya, lalu segera pergi membawa SpongeBob ke kota Bikini Bottom untuk memasak kue Krabby Patty. Yang kemudian film pun berakhir guys. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, cerita dimulai di tempat restoran. Terlihat kedua anak buah Tuan Crab sedang berjaga-jaga karena hari ini merupakan di mana plankton akan mencoba untuk mencuri formula resep Krabby Patty. Ketiganya telah bersiap siaga untuk mencegahnya. Tuan Crab kemudian menyuruh SpongeBob untuk berjaga di depan, sedangkan untuk Squidward sendiri berjaga dengan cara tidur santuy. Sementara itu SpongeBob sangat senang dengan perannya sebagai tukang jaga, bahkan ia kerap kali menari dan bernyanyi. Singkat cerita 3 jam kemudian terlihat SpongeBob yang sudah kelelahan karena menunggu kedatangan si plankton. Tangannya tak sengaja melempar alat pel ke kepala Squidward. Tuan Crab kemudian membangunkan SpongeBob untuk tetap berjaga kapan saja si plankton bisa datang kemari tanpa sepengetahuannya. Namun bedanya kali ini si plankton masih juga belum nongol ke tempat restoran. Tuan Crab pun bingung hingga ia memberi minyak pelicin agar pintunya bisa lebih mudah dibuka oleh si plankton. Meski sudah ada beberapa pelanggan yang mengantri di luar, justru Tuan Crab langsung mengusir mereka semua karena telah menghalangi jalan untuk si plankton lewat guys. Namun meski pintu sudah terbuka lebar, tetap saja si plankton tidak datang hingga akhirnya Tuan Crab sengaja membuat jebakan berharap si plankton bisa segera datang untuk mengambil formula Krabby Patty. Di sini Tuan Crab mengira jika si plankton sudah tidak lagi menginginkan resepnya, namun ia begitu sangat bersemangat setelah tahu jika resep yang ditaruhnya tadi telah menghilang.
Ia pun langsung menekan bel alarm tanda bahaya serta memindahkan restorannya ke dalam tanah. SpongeBob telah berhasil menutup jendela dapur dengan menggunakan batu bata agar si plankton tidak bisa pergi keluar. Tanya itu saja, bahkan SpongeBob telah merusak pintu dapurnya. Ternyata resep tadi bukan dicuri si plankton, melainkan diambil oleh si Patrick. Sehingga malam itu juga Tuan Crab yang mengetahui hal itu langsung mengembalikan restorannya ke tempat semula. Kemudian semua orang langsung segera pergi dari restoran itu karena merasa pusing dan mual saat restoran tersebut masuk ke dalam tanah. Ketika keduanya akan pulang ke rumah masing-masing, secara tiba-tiba saja Tuan Crab datang untuk mencegahnya. Dia melarang kedua anak buahnya agar jangan pulang dulu. Ditakutkan setelah mereka kembali, justru si Plankton datang ke restorannya untuk mencuri formula Krabby Patty. Namun keduanya langsung segera pergi dari sana meninggalkan Tuan Crab yang masih berjaga. Singkat cerita, di keesokan paginya, dua karyawan itu sudah kembali masuk bekerja. Mereka mengira jika Tuan Crab sudah pulang ke rumah. Namun nyatanya Tuan Crab telah mewarnai tubuhnya sama seperti lantai di restorannya demi hanya menangkap musuh bebuyutannya, guys. Saat salah satu pelanggannya sedang antri memesan makanan di kasir, Tuan Crab malah menggeledah seluruh isi tubuhnya. SpongeBob langsung memperingatkan Tuan Crab alhasil karena hal itu membuat si pelanggannya marah dan berjanji tidak akan lagi membeli kue Krabby Patty. Lalu ketika Nyonya Puff hampir keluar dari restoran, tiba-tiba saja Tuan Crab langsung menangkapnya menggunakan tali pancing. Alasannya karena Nyonya Puff telah membawa pulang kue Krabby Patty. Ditakutkan dia bersekongkol dengan si Plankton. Ketakutan Tuan Crab semakin menjadi-jadi karena Tuan Crab mulai mengganti pakaian para pelanggannya dengan menggunakan kursi tempat duduk sebagai pakaiannya. Tujuannya agar para pelanggannya tidak membawa pulang kue Krabby Patty-nya. Tuan Crab kemudian berjaga di pintu dan berhasil memeriksa seorang kakek-kakek yang ketahuan membawa pulang Krabby Patty, sehingga membuat Tuan Crab langsung melarang si kakek tua itu datang ke restorannya lagi karena dianggap sebagai anak buah si Plankton. Pikiran Tuan Crab akan ketakutan kedatangan si Plankton mulai menjadi-jadi. Ia mengusir semua pelanggannya satu persatu karena dia takut jika salah satu di antara mereka sudah dikirim oleh si Plankton untuk mencuri resep Krabby Patty-nya. Pintu mulai ditutup rapat-rapat, lalu tak lama dari itu muncullah suara yang dikira itu adalah si Plankton, padahal itu Sandy yang ingin makan Krabby Patty. Namun seperti biasanya, Tuan Crab langsung menolak dan menyuruh Sandy pergi, sedangkan SpongeBob mulai menyadari jika Tuan Crab mulai bertingkah aneh. Keduanya sempat akan menunda sebuah rencana yang hal itu langsung didengar oleh Tuan Crab, sehingga ia menyimpulkan bahwa kedua anak buahnya adalah antek-antek asing dari si Plankton. Sehingga kemudian mereka pun langsung dikeluarkan dari restorannya. Malam pun tiba, terlihat seluruh tempat telah disegel, sedangkan Tuan Crab bersembunyi di balik kasir. Lalu Tuan Crab terkejut setelah mendengar suara si Plankton, namun setelah dicek ternyata itu hanyalah suara si Plankton yang sedang mempromosikan menu barunya di televisi. Disinilah puncaknya, Tuan Crab mulai berhalusinasi melihat banyak sekali wujud si Plankton, hingga menyebabkan Tuan Crab ketakutan dan berusaha untuk menyembunyikan resep yang selalu dibawanya agar tidak dicuri oleh si Plankton. Kemudian beruntungnya Tuan Crab sadar dan segera pergi untuk membasahi mukanya. Namun tak berselang lama dari itu, di cermin Tuan Crab melihat bayangannya sendiri telah berubah menjadi Plankton. Ia lari ketakutan dan keluar melalui atas atap. Di sana justru dia telah melihat kedua karyawannya telah masuk ke dalam restoran Cambucket. Tanya itu saja, bahkan orang-orang yang dikenalnya pada kesana. Apalagi hati Tuan Crab sangat tersakiti melihat putrinya yang berada di sana juga. Tuan Crab merasa bahwa semua orang telah bekerja sama dengan si Plankton untuk mengkhianatinya, guys. Lalu saat menyendiri, Tuan Crab mendengar suara bel yang ternyata itu adalah SpongeBob yang meminta pertolongan dengan alasan jika Squidward telah diculik oleh si Plankton. Jadi Tuan Crab sudah tahu jika si Plankton pasti akan meminta tebusan formula Krabby Patty miliknya. Di dapur, Tuan Crab pun mulai membuat jebakan Krabby Patty untuk membuat si Plankton jera agar tidak mengincar resep miliknya lagi. Setelah semuanya selesai, Tuan Crab langsung pergi ke restoran Cambucket bersama dengan SpongeBob. Jika cerita terlihat di sana Squidward dalam posisi tubuh yang terikat, di sana juga ada si Plankton yang sudah standby. Dan ternyata kelompok SpongeBob telah sengaja merencanakan aksi penculikan itu demi membuat kejutan untuk Tuan Crab. Kata si Plankton bahwa hari ini merupakan hari jadi pertama kalinya saat mencoba mencuri formula Krabby Patty darinya sambil membawa kue. SpongeBob mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya telah sengaja membuat kejutan untuknya. Mendengar hal itu, Tuan Crab sangat senang dan memeluk SpongeBob.
karena sebelumnya dia telah salah sangka kepadanya. Di sisi lain, terlihat semua orang ingin memakan kue Krabby Patty jebakan itu sehingga membuat Tuan Crab panik dan langsung segera mengambil semua Krabby Patty tersebut sebelum dimakan oleh teman-teman baiknya. Jadi seluruh jebakan tersebut malah mengenai dirinya sendiri. Tuan Crab sadar lebih baik dia yang terluka ketimbang teman-temannya. Hingga Tuan Crab mulai terhempas ke udara karena terdorong mercon berkekuatan tinggi. Di udara sana mulai terjadi ledakan. Lalu Tuan Crab pun terlempar kembali yang membuat seluruh tubuhnya menjadi abu. Sehingga cerita setelah pesta selesai semua orang pada pergi ke rumah masing-masing. Sebelum itu Tuan Crab sempat memperlihatkan kejutan besar kepada SpongeBob. Karena ternyata di dalam Tuan Crab telah menjebak si Plankton dengan menaruh formula Krabby Patty. Tentunya si Plankton yang melihat itu langsung senang dan membuka botol tersebut untuk mengambil resep di dalamnya. Namun ternyata Tuan Crab telah menaruh bom dinamit di botol tersebut sehingga begitu meledak bom tersebut langsung menghancurkan seluruh restoran Chum Bucket. Yang kemudian film pun berakhir guys.